Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam program Bitalk Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Bitalk adalah sebuah program wawancara digital. Ditayangkan di 3 platform sosial media Banjarmasin Pos, yakni YouTube Banjarmasin Pos News Video, Facebook Bipos Online, dan Instagram Banjarmasin Pos. Menghadirkan narasumber dan tokoh yang berkompeten di bidangnya. Nah, sesuai tagline Bitalk, bincang-bincang di program ini membicarakan apa saja bersama narasumber, dan semoga bisa menginspirasi sobat Bipos untuk berbuat dan menjadi lebih baik. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dan akan berbincang dengan seorang dokter, seorang pimpinan rumah sakit, yakni Bapak Dr. Haji Milhan SPOG KMM, Direktur RSUD Datu Sanggul, Rantau, Kabupaten Tapin. Selamat datang Pak Milhan. Selamat datang. Waalaikumsalam Pak Ryan. Sehat Pak Milhan? Sehat Ryan. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Rantau nih Pak. Tadi langsung dari Rantau dari Pak. Iya, langsung. Parak aja lewat jalan alternatif. Terima kasih Pak memenuhi undangan kami untuk bincang-bincang kita di program Bitalk ini. Baik, kita akan menggali lebih jauh tentang sosok Pak Dr. Milhan sampai 1 jam ke depan. Pak Milhan ini asli orang Rantau, Pak? Asli Rantau, kelahiran Rantau. Kelahiran Rantau tahun 14 September tahun 74. 74, kemudian SD, SMP, SMA di Rantau. Iya, mulai lahir TK, SD, SMP sampai SMA saya di Rantau. Terus kemudian kuliah kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Semarang, betul. Semarang. Undip Semarang. Nah, ini pertanyaannya Pak, kenapa memilih di kuliah di Fakultas Kedokteran? Apakah memang itu cita-cita dari kecil Pak? Cita-cita saya sebenarnya bukan ingin dokter ya. Waktu itu saya keterima di fakultas lain dulu, karena memang saya merasa bahwa di kedokteran itu image-nya mahal. Ya. Sementara orang tua saya yang kebetulan hanya tukang ojek, susah untuk membiayai pendidikan. Jadi saya kuliah di fakultas lain dulu. Setelah tetap di Undip juga Pak? Diambil saya yang fakultas lain itu saya diterima tanpa tes. Kebetulan alhamdulillah bisa ranking di SMA ya, jadi tanpa tes. Kemudian pada saat menjalani kuliah di fakultas lain itu saya merasa biaya di kedokteran kok sama aja biayanya. Akhirnya saya ikut tes lagi, ambil jurusan kedokteran, diterima di Universitas Diponegoro Semarang. Orang tua saya sempat berkaca-kaca ketika mendengar. Kaca-kaca mungkin sedih ya. Ini bakal mahal. Saya bilang enggak, seperti biasa, seperti di kedokteran itu enggak mahal. Jadi sama dengan saya ada punya teman di kos itu biayanya sama dengan fakultas lain. Tapi memang image kuliah di kedokteran itu mahal itu kayaknya sejak dari dulu sampai sekarang sama ya. Tapi ternyata faktanya Pak Dr. Milhan bisa berkuliah dengan, kalau di swasta ya memang dari zaman dulu memang swasta mahal ya. Sampai sekarang. Nah, kalau di negeri bisa tembus negeri itu murah Pak. Murah. Saya ingat 180.000 aja SPP-nya per 6 bulan. Per 6 bulan. Berarti kan sebulannya cuma 30.000. Zaman tahun 1993-1994 itu. Tapi di sebagian besar masyarakat kita kan Pak, profesi dokter ini masih terkesan sebagai profesi yang mewah. Kemudian berada di strata sosial yang di atas rata-rata lah. Rata-rata. Mungkin kalau orang tua zaman sekarang itu kalau tidak memiliki dukungan finansial, itu akan kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Iya, jadi, memang seperti itu kan Pak saat ini. Kalau sekarang mungkin memang perlu, ya saya bilang pendidikan kedokteran sekarang mungkin perlu revisi sistem ya. Jadi kita tetap memberikan kesempatan buat orang-orang yang tidak mampu untuk bisa berkembang lebih baik ya.
Tapi juga memang sekarang juga sebenarnya sudah ada ya, tetapi memang persaingannya ketat itu sehingga yang mungkin diterima. Dan sekarang pun yang tidak mampu dan orang tuanya mampu pun sekarang sudah banyak juga yang pinter-pinter kan, jadi tetap kadang saingan juga di penerimaan itu semakin ketat sekarang. Jadi yang kawan-kawan yang mampu atau tidak mampu bisa juga bayar dengan biaya yang lebih murah, maksudnya SPP-nya gitu. Tapi kalau dia sampai ke seleksi mandiri yang sekarang itu yang biayanya mahal itu memang. Jadi walaupun misalkan mungkin karena faktor kedokteran belum ada mungkin Pak ya di sini, sehingga Pak Milhan akhirnya dulu ada waktu awal-awal dibuka kedokteran sini tahun 90 ya, 93 kan, tapi itu karena baru ya. Karena baru. Jadi saya karena baru juga saya kebetulan saya ngambil jurusan lain dulu di Semarang itu, jadi saya tetap di Semarang. Tadi Pak Milhan bilang kan orang tua pekerjaannya tukang ojek ya Pak? Iya. Tukang ojek. Tapi bisa menyekolahkan anak sampai ke Pulau Jawa itu apa anunya Pak? Kelebihannya gitu. Kalau dibandingkan misalkan ya ibu saya juga berusaha nyari tambahan dengan jualan kue di pasar subuh. Jadi memang orang tua saya maupun mungkin hasilnya nggak banyak, tapi beliau pekerja keras ya. Samping jualan kue, kadang kami juga membungkusi kacang jaruk Pak. Jadi setiap seminggu sekali apa seminggu 2 kali itu kita membungkus kacang jaruk di rumah. Jadi nanti diantar ke warung-warung di sekitar rantau itu. Jadi ya itu untuk menambah penghasilan. Berarti mungkin begitu masa kecil Pak Milhan yang sebelum akhirnya kuliah di Fakultas Kedokteran, melalui hal-hal seperti itu Pak ya, sambil jalan atau mungkin ada hal lain sama kayak anak-anak lain Pak yang suka masih sama belogo kan ya, kelayangan zaman bahari kan itu ya. Kalau sekarang mungkin gadget ya, kalau dulu kita main seperti biasa seperti itu Pak ya. Cuman kalau pas kuliah saya penulis artikel lepas Pak. Saya di pos ini saya sering sekali nulis, tapi sekarang sejak saya direktur dokter kandungan memang agak jarang nulis sekarang. Ya. Memang saya perhatikan Pak Milhan ini rajin nulis karena satu dari sedikit dokter yang suka menulis lah. Ada satu dokter lagi yang lain juga suka menulis, itu Pak Di Bakti juga. Iya. Sekarang agak jarang, karena sibukan sibuk. Tapi zaman saya kuliah itu sangat bermakna tuh Pak, penghasilan honornya itu luar biasa. Itu tujuannya mencari honor atau menuliskan keresahan gitu Pak? Dua-duanya kayaknya. Jadi begini Pak, ketika nulis kan kita sesuai event ya, biasanya sesuai momen. Kalau mau ada momen tentang hari pendidikan, kita nyoba nyari tentang pendidikan. Momen Ramadan, kita nulis tentang Ramadan ya kan. Nah, di samping kita menuliskan apa yang kita pikirkan dan kita usulkan, honornya juga lumayan. Saya ingat betul tahun 93 itu kuliah, saya dikirimi, mohon maaf, 100.000 sebulan. 100.000 sebulan itu, sementara rata-rata kawan saya yang kuliah itu ya 300-400 ribu lah, atau 400 ribu rata-rata yang cukup untuk 1 bulan. Nah, jadi kalau sudah pertengahan bulan atau udah minggu ketiga, sudah kawan siapa lagi yang saya mau pinjemin duit. Dengan tulisan artikel itu saya dapat honor dari Bipos, dari lain-lain itu di Semarang, Suara Merdeka ya. Suara Merdeka, Wawasan itu lumayan, ada 25.000, 50.000. Dari Bipos juga udah lumayan sekali loh, bisa masuk. Kemudian dari itu ada
sama Republika. Nah. Kalau Republika itu saya sering nulis resensi buku. Jadi saya kadang beli bukunya enggak karena nggak punya uang ya. Yeah. Atau kalau ada uang. Jadi kalau misalnya ada buku baru, saya baca ke Gramedia, saya ambil intisarinya, saya resensi apa kelebihan dan kekurangan buku itu. Tetapi karena itu banyak untuk mempromosikan, saya lebih banyak yang kelebihan buku itu sehingga orang tertarik untuk beli. Jadi saya dapat honor dari Republikanya, kemudian dari penerbit bukunya saya dapat buku-buku baru lagi untuk diresensikan. Jadi alhamdulillah walaupun Bapak ngojek Ibu Anu, saya dapat tambahan dari nulis honor di opini itu. Oke Pak, ini istri Pak Milhan, Ibu juga seorang dokter ya? Iya. Dokter. Nah biasanya ini yang saya kenal Pak, biasanya kalau orang tuanya dokter, anaknya bisa jadi dokter juga apa ya? Anak-anak Pak Milhan ini sudah ada bayangan jejaknya mau mengikuti kedua orang tuanya nih. Yang anak pertama sekarang kuliah di UGM. Fakultas Kedokteran. Ya, jurusan jalur internasional. Jalur internasional. Oh iya. Yang sudah ada kelas internasional. Ada yang memang mengikuti jejak nih Pak. Semester 2 sekarang. Semester 2 sekarang. Nah, ini Pak Milhan ini kan spesialisnya untuk obstetri ginekologi Pak. Kebidanan kandungan. Kebidanan dan kandungan kalau bahasa Indonesianya. Menjatuhkan pilihan ke situ atas dasar apa Pak? Saya teringat dulu waktu saya sebagai dokter umum tugas di daerah terpencil, bidan saya minta tolong untuk memanggil saya, dok tolong saya dibantu, ini hari-hari pasien saya tidak lahir gitu kan. Padahal perdarahannya banyak dok gitu kan. Wah saya datang langsung segera kan. Sampai sana ibunya sudah lemah. Ibunya sudah lemah. Lalu dengan inisiatif saya sendiri bahwa ini harus dilakukan manual plasenta. Manual plasenta itu kita harus rogoh hari-harinya supaya bisa lahir. Jadi kita dengan sarung tangan kita masukkan jalan lahirnya, kita keluarkan. Alhamdulillah berhasil dan ibunya selamat. Kemudian di kali kedua kebetulan sepupu dari ibu saya, berarti kan hitungannya masih acil ya, bibi. Itu meninggal, itu belum menjadi dokter ya, bukan kali kedua. Itu yang bibi saya ini dulu, pengalaman bibi saya, beliau melahirkan tapi terlambat menolong, hari-hari tertinggal meninggal. Dan yang kedua tadi yang pas saya jadi dokter. Jadi dari sana termotivasi saya untuk mengambil spesialis kebidanan dan kandungan agar bisa menolong lebih banyak orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ke subspesialis obstetri sosial gitu Pak. Iya betul. Sedikit flashback Pak. Jadi dokter pertama tugasnya di mana Pak? Waktu jadi masih PTT Pak? Di Bakarangan itu, daerah terpencil. Bakarangan itu daerah mana Pak? Di Tapin juga. Tapin itu kalau dari rantau berapa jam Pak? Dari rantau sih sebenarnya 15 sampai setengah. Oh kalau dulu kan masih jalan sekitar setengah jam ya. 15 sampai 30 menit lah. Oh berarti dokter pertama di situ Pak? Kalau sebelumnya sudah ada. Jadi dokter PTT gitu. Iya. Gitu. Pernah jadi dokter puskesmas di situ juga Pak? Pernah puskesmas. Terus setelah 3 tahun di sana saya dipindah ke kota, alhamdulillah. Singkat cerita kemudian jadi direktur. Akhirnya disampai ke titik jadi direktur rumah sakit daerah. Direktur ini setelah saya spesialis.
Sudah sekitar 6 tahun. Pokoknya 8 tahun di puskesmas, kemudian saya ngambil spesialis. Lalu 4 tahun setengah ngambil pendidikan spesialis, kembali ke daerah, ditawarkan jadi direktur. Nah Pak, apa perbedaannya menjadi dokter sebagai profesi dengan sebagai direktur rumah sakit? Kalau profesi ini atau klinisi ya, kita berhadapan langsung dengan pasien. Jadi kita tahu apa keinginan pasien, maunya apa, keluhan pasien apa, bagaimana kita melayani pasien sesuai apa yang dimaui pasien dan sesuai standar pelayanan medik. Itu yang kalau kita klinisi itu. Jadi kalau pasien tidak sesuai harapannya kan mereka bisa komplain ke kita, bisa protes. Nah, jadi kita bisa mengalami langsung, berhadapan langsung dengan pasien. Kalau direktur itu kan lebih ke arah manajerial, baik dia dari segi keuangan, kemudian dari segi manajemen kepegawaian, dan yang jelas juga manajemen pelayanan. Tapi manajemen pelayanan kita hanya sebagai manajerial, tidak memberi pelayanan langsung. Lebih enak mana Pak? Sebagai dokter profesi atau sebagai direktur? Kalau saya pribadi ya, karena saya memang bawaannya dari klinisi ya, dari memberi pelayanan langsung, dan itu jiwa saya seumur hidup. Saya lebih senang klinisi. Kalau direktur ya kita memimpin dan mengarahkan. Kelebihannya apa? Kalau kita klinisi jadi direktur itu ya kita tahu seluk-beluknya pelayanan, tahu bagaimana memberi pelayanan yang sesuai yang diharapkan pasien, kan seperti itu. Kalau kita manajer, direktur tapi tidak pernah memberi pelayanan langsung, dalam arti mungkin hanya katanya kan itu kan lebih susah. Jadi kalau kita tahu ininya kan akan lebih mengerti apa yang diinginkan pasien dan keluarga pasien gitu, seperti itu. Baik Pak Milhan, Pak Dr. Milhan, menarik sekali perbincangan kita, tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu segmen kedua, kita harus break sebentar. Yang Sobat Bipos, kita akan melanjutkan perbincangan Pak Dr. Milhan di segmen kedua. Di segmen kedua itu kita akan lebih jauh mengenai, mau tahu bagaimana mengelola sebuah rumah sakit daerah Datu Sanggul di Rantau Kabupaten Tapin dari direkturnya langsung Pak Milhan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.